Siapakah manusia yang pertama kali diciptakan? A. Nabi Adam. B. Nabi Musa. C. Nabi Yusuf. Jawabannya A. Nabi Adam. Dari apakah Nabi Adam tercipta? A. Air. B. Api. C. Tanah. Jawabannya C. Tanah. Iblis membujuk Nabi Adam untuk memakan buah. A. Jeruk. B. Khuldi. C. Mangga. Jawabannya B. Khuldi. Di negara manakah Nabi Adam pertama kali diturunkan ke dunia? A. Arab. B. India. C. Mesir. Jawabannya B. India. Di manakah Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu? A. Bukit Tursina. B. Jabal Rahmah. C. Mekah. Jawabannya B. Jabal Rahmah. Bagaimanakah terciptanya Nabi Adam alaihi salam? Penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama telah diabadikan dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 30. Dalam Al-Quran juga telah disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari saripati tanah. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui, yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, kemudian menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tapi kamu sedikit sekali bersyukur. Al-Quran, Surah As-Sajdah ayat 6 hingga 9. Berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam berasal dari tanah. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Al-Quran, Surah Al-Hijr ayat 26. Sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril, Mikail, Israel, dan Israfil untuk mengambil tanah di beberapa tempat. Namun yang berhasil hanyalah malaikat Israel. Mulanya, malaikat Jibril diperintahkan terlebih dahulu untuk mengambil tanah di bumi. Saat malaikat Jibril sampai, bumi menolak diambil tanahnya untuk dijadikan Nabi Adam. Bumi khawatir Adam akan berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril pun kembali dan menghadap Sang Pencipta. Karena gagal, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus malaikat Mikail ke bumi untuk tujuan yang sama, yaitu mengambil tanah. Namun malaikat Mikail juga mendengar sumpah bumi yang tidak mau memberi tanahnya. Malaikat Mikail pun kembali dengan tangan hampa.
Kemudian giliran malaikat Israel, tapi malaikat itu pun gagal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Israel, meskipun bumi bersumpah-sumpah dengan ucapan bagaimanapun, jangan engkau mengalah. Katakan bahwa apa yang engkau buat atas perintah dan namaku." Lalu Israel pun turun kembali ke bumi dan berkata, "Wahai bumi, ketahuilah bahwa kedatanganku adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas namanya. Jika engkau membantah pekerjaanku ini, berarti engkau membantah perintah Allah. Dan sudah tentu engkau tidak ingin menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar hal itu, bumi tidak lagi berkata apa-apa. Bumi akhirnya memperbolehkan malaikat Israel untuk mengambil tanahnya. Tanah yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam berasal dari berbagai tempat. Hal ini juga diperkuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Sunan Abi Daud menceritakan kepada kami Abu Musa al-Ash'ari berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah, dari seluruh bagian bumi. Kemudian anak keturunan Nabi Adam datang dari bagian-bagian bumi tersebut. Di antara mereka ada yang berwarna merah, hitam, dan di antara mereka juga ada yang lapang, sedih, kurang baik, dan baik." Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi dalam kitabnya Daqaiq Al-Akhbar mengabadikan asal tanah yang digunakan. Beliau mengutip perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan perihal asal usul jasad tubuh Nabi Adam, bahwasanya Allah menciptakan kepala Nabi Adam dari tanah Baitul Maqdis, wajah beliau dari tanah syurga, dua telinga beliau dari tanah di Bukit Tursina, dahi beliau dari tanah Irak, gigi-gigi beliau dari tanah Telaga Kautsar, tangan kanan beserta jari jemarinya dari tanah Ka'bah, tangan kiri beliau beserta jari jemarinya dari Persia, kedua kaki beliau beserta betisnya berasal dari tanah Hindia, tulang beliau dari tanah pegunungan, aurat beliau berasal dari tanah Babilonia, punggung beliau dari tanah Irak, perut beliau dari tanah Khurasan, hati beliau dari tanah surga Firdaus, lisan beliau dari tanah Daif, kedua mata beliau dari tanah Telaga Haud. Pengambilan tanah-tanah ini untuk digunakan menciptakan Nabi Adam alaihissalam bukan tanpa alasan. Para ulama mengungkapkan pendapatnya. Kepala Nabi Adam alaihissalam berasal dari Baitul Maqdis karena kepala sebagai tempatnya akal, kecerdasan, dan mengatur dalam berbicara. Sementara dua telinga beliau berasal dari Bukit Tursina, sebab telinga adalah tempat mendengar nasihat. Dahi Nabi Adam alaihissalam berasal dari Irak sebagai tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah suami Siti Hawa ini berasal dari surga sebab mewakili keindahan. Gigi-gigi beliau berasal dari tanah Kautsar karena gigi menjadi tempat yang mewakili rasa. Tangan kanan berasal dari Ka'bah yang mewakili tempatnya keberkahan dan pertolongan dalam kehidupan. Tangan kiri berasal dari Persia sebab tangan kiri dijadikan sebagai tempat bersuci dan istinja. Perut Nabi Adam alaihissalam berasal dari Khurasan sebab perut sebagai tempat rasa lapar. Aurat berasal dari Babilonia sebab sebagai tempat syahwat dan tipuan. Tulang-tulang berasal dari gunung sebab tulang mewakili tempat yang keras. Hati beliau berasal dari tanah surga Firdaus sebab hati tempatnya iman. Lisan beliau berasal dari tanah daerah Daif. Lisan adalah tempat mengucapkan syahadat, merendahkan diri, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengambil tanah di bumi, malaikat Israel lalu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Israel, engkau yang kutugaskan untuk mengambil tanah, dan kelak engkau pula yang aku tugaskan untuk mencabut nyawa manusia." Kemudian malaikat Israel mengungkapkan kekhawatirannya. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, hamba takut akan dibenci oleh seluruh anak Adam." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kekhawatiran malaikat itu, "Tidak, mereka manusia tidak akan memusuhi engkau. Aku yang mengaturnya. Lalu aku jadikan ada sebab untuk mendatangkan kematian mereka, seperti terbunuh, terbakar, dan sebagainya." Setelah diciptakan wujud Nabi Adam alaihissalam pun dikabarkan lewat hadis Nabi SAW. Disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam memiliki tinggi 60 hasta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda,
Allah menciptakan Adam alaihissalam tingginya 60 hasta. Kemudian dia berfirman, "Pergilah kamu dan berilah salam kepada para malaikat." Maka dengarkanlah bagaimana mereka menjawab salam penghormatan anak keturunanmu. Maka Adam menyampaikan salam, "Assalamualaikum." Mereka menjawab, "Assalamualaikum warahmatullah." Mereka menambahkan kalimat warahmatullah. Setiap orang yang akan masuk surga sifatnya seperti Adam alaihissalam, dan manusia terus saja berkurang tingginya sampai sekarang. Hadis riwayat Bukhari. Setelah diciptakan, Nabi Adam alaihissalam disuruh tinggal di surga. "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Maka makanlah makanan-makanan yang banyak, lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Namun, inilah yang menjadi kesempatan iblis untuk membuat Nabi Adam alaihissalam durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat bagi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 22 hingga 23. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah yang diambil dari berbagai tempat. Hal itu tentu saja memiliki alasan. Salah satunya, malaikat yang mampu menjalankan tugas mengambil tanah adalah malaikat Israel. Nantinya, dia juga yang akan mencabut nyawa kita